Innal hamdalillah alladzi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa-rasa tidak mampu dan kuat kita untuk menyimbangi daripada dosa-dosa kita yang begitu banyak, kecuali dengan tandai dengan kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah. Karena dengan syukur mengikis dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang tidak akan pernah mungkin menyamai dengan ibadah-ibadah kita yang sangat amat sedikit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur padaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat-nikmatku. Apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka ingat, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sehingga juga para umatnya hingga akhir zaman, yang semua diantara kita menginginkan syafaatul kubro, adalah bantuan dari Allah melalui syafaatnya Rasulullah SAW. Cinta Rasul, bahagia dengan Rasul, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan, tanda cinta kepada kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sedekah, perbanyak salawat, perbanyak amal-amal yang bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan. Itu juga bagaimana kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang paling mulia di antara kita kecuali hanya takwa. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Bukannya manajer terhadap bawahannya, bukannya bos terhadap karyawannya, bukannya guru terhadap muridnya, tetapi di antara kita siapakah yang paling bertakwa. Dan nilai takwa itu hanya Allah yang mempunyainya. Jalan takwa itu benar, tapi merasa bertakwa itu yang salah. Maka proses takwa itu terus hari demi hari, hatta yughargir, sampai nafas, sampai tenggorokan. Itulah proses perjuangan takwa. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini khatib akan membawakan satu judul, Surga Merindu. Semua kita berharap masuk surga. Semua dari kita ingin masuk surga, tempat yang indah yang tidak akan terpikirkan oleh manusia bagaimana keindahan di dalamnya. Kalaulah ada namanya sungai di dunia, kalaulah ada lautan di dunia, kalaulah ada sesuatu yang indah di dunia, ini bahkan tak terhingga oleh manusia. Di sebuah riwayat disebutkan surga memohon terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasuki oleh orang-orang yang akan kita bahas hari ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun bi arba'atin. Surga merindu terhadap 4 jenis manusia. Al-awwal talil Quran, wa asani hafizul lisan, wa asalis mut'imul ji'an, warrabi sha'imun fi Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Surga merindu terhadap 4 jenis manusia. Yang pertama, dia yang selalu membaca Al-Quran, yang kehidupannya tidak lepas daripada Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, siapa saja yang mampu menjaga lisannya. Dan yang ketiga, surga merindu terhadap orang-orang yang selalu memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, surga merindu terhadap orang-orang yang berpuasa di yaumil Ramadan, di syahri Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita merenung terhadap kehidupan kita. Layakkah kita sudah masuk surga atau belum? Menginginkan surga, semua hak seorang muslim dan seorang mukmin menginginkan surga. Tapi apakah pantas diri kita yang punya amalan-amalan yang sangat amat sedikit merindukan surga? Bahkan surga disebutkan adalah bentuk daripada kasih sayang Allah, bukan terhadap amalan-amalan kita semua. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah Al-Quran. Hidup yang penuh dekat dengan Al-Quran. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran, disitulah seberapa besar surga merindu terhadap kita. Jamaah yang dirahmati Allah, berikut ada fadilah-fadilah adalah Quran. Dalam Al-Quran, yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat, bentuk syafaatnya Rasulullah SAW. Huruf per hurufnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolong di dalam surga, di dalam ketika dia melihat akhirat. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajarkan Al-Quran, yang mengajari Al-Quran. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita belajar tentang Al-Quran? Tajwidnya, balaghahnya, ma'aninya, tafsirnya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah seberapa dekat kita memahami Al-Quran? Dan yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah peringan daripada azab kubur. Di sebuah riwayat disebutkan, nanti ahli-ahli Quran akan didatangi oleh huruf-huruf yang dibaca ketika hidup. Bahkan ahli Quran bingung, siapakah kamu? Maka si huruf menjawab, aku adalah huruf alif yang kamu baca. Kamu siapa? Aku adalah huruf ba yang kamu baca. Kamu siapa? Sampai huruf ya bersaksi, aku adalah huruf ya yang kamu baca. Jamaah yang dirahmati Allah, poin pertama adalah seberapa besar kita dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan. Yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang dirindukan masuk surga, yaitu surga merindukan orang ini masuk surga, itu orang yang mampu menjaga lisannya. Seberapa banyak dan seberapa kuat kita menjaga lisan kita, daging yang tak bertulang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung sebagai besar sebagaimana kuatnya dia menjaga lisannya. Jamaah yang dirahmati Allah, lisan ini adalah awal daripada bentukan daripada dosa-dosa selanjutnya. Banyak dosa-dosa yang hadir daripada lisan ini. Hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, adu domba, kadzabah, bohongan, fitnah, ghibah berasal daripada lisan ini. Seberapa besar dan seberapa kuat kita menjaga lisan ini, itulah yang Allah cintai. Terkadang kita tidak sadar untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalamun fahish, kalau bahasa Arabnya, hilang begitu saja. Waktu-waktu hilang begitu saja dengan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, hari kiamat kelak, falyakul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Diam adalah emas pada tempatnya, bukan diam saja ketika waktu dibutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah,
Yang ketiga, poin yang ketiga daripada khutbah singkat ini adalah yang dirindukan oleh surga, mut'aimul ji'an. Orang yang selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Rasanya tidak pantas, rasanya tidak elok ketika kita kenyang di antara saudara-saudara kita yang penuh dengan kelaparan. Rasanya iman kita ini berkurang ketika kita kenyang dengan makanan-makanan yang kita miliki di antara tetangga-tetangga kita yang penuh dengan kelaparan. Jamaah yang dirahmati Allah, memberi makan orang-orang miskin, memberi makan fakir-fakir, memberi makan para yatim adalah bentuk daripada penjagaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kalimat yukadzibu biddin, si pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketahuilah siapakah mereka yang pendusta agama, kata Allah dalam surat Al-Maun. Yang pertama adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi makan anak orang-orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin dalam tanda kutip, orang-orang yang membutuhkan. Di sini Rasulullah SAW menyentil hati kita semuanya tentang ibadah sosial. Seberapa besar kita seberapa besar kita mampu merasakan kesusahan orang lain, disitulah iman kita berbicara. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah di khutbah singkat ini, yaitu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Infonya kurang lebih 40-50 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah wa tabarakallah, marhaban ya Ramadan. Maka ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah umur kami sampai bulan Ramadan kelak. Mengapa kita memohon kepada Allah, sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan? Karena belum tentu kita yang duduk gagah pada hari ini mampu, dan Allah izinkan sampai bulan Ramadan kelak, belum tentu. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengenai puasa Ramadan bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan dan keimanan keyakinan kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapus, Allah akan maafkan, Allah berikan dia ampunan terhadap dosa-dosa yang dia telah lalui. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah nikmat-nikmat orang berpuasa. Bahkan di sebuah riwayat Hasan Al-Basri berkata, ada dua kenikmatan dalam orang puasa. Yang pertama kenikmatan ketika dia berbuka, yang kedua kenikmatan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Indah sekali puasa itu. Di sebuah keterangan yang lain, shaimun itu banyak maknanya. Banyak Allah berikan waktu-waktu berpuasa, bukan hanya sebulan Ramadan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Bid, ada puasa Arafah, dan seterusnya dan seterusnya. Mari sama-sama kita puasakan diri kita dengan apa-apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah, keempat model manusia ini adakah pada diri kita? Keempat ciri-ciri manusia ini adakah pada diri kita? Ketika empat ini tidak ada, minimal satu yang kita banggakan, satu yang kita perjuangkan, satu yang kita pegang sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan respek kepada kita. Kamu Abdullah, wahai engkau adalah hambaku, bukan hamba dunia. Karena perintah ini bukan perintahnya dunia, karena perintah ini lewat Rasulullah SAW yang jelas adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah ala ihsanihi wa syukrul lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ayyuhal ikhwah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Wa yu'allimukumullah. Kalian akan diajarkan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Di khutbah kedua ini, mari sama-sama kita bertekad, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu kesempatan masih hidup. Lihat kanan kiri kita, lihat saudara kita, lihat tetangga kita, lihat orang-orang sejawat kita, seumuran kita, bahkan di bawah umur kita. Allah tidak izinkan lagi berada bersama-sama kita. Mungkin pun juga kita tidak bersama lagi dengan mereka ketika puasa nanti Ramadan. Maka dengan niat yang tulus, minimal 4 hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik hari demi harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Faya ayuhan nas, faya ayuhal ikhwah, ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila ya Allah warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ila syirka wal musyrikin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minna wa ma batan min buldan Indonesia hadza khassah ya Allah wa min buldan muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la